Karena waktu yang singkat maka saya percepat beberapa slide-nya ya. Sebelumnya mari kita pelajari sekilas tentang konsep syumulia Islam. Bahwa Islam itu agama yang terintegrasi, yang kamil, syamil, wa mutakamil, yang sempurna, meliputi segala macam sisi kehidupan kita semuanya. Mulai daripada akidah, kemudian ibadah, muamalah, dan sekaligus akhlak. Ini semua tidak bisa dipisahkan. Pada saat kita bicara masalah muamalah, di pasar misalnya, maka kita juga sebagai seorang muslim yang tidak boleh meninggalkan ibadah, sholat 5 waktu, tidak boleh mengingkari tentang keberadaan Allah, pengawasan Allah, kemudian juga harus memiliki akhlak, itu semua harus terintegrasi. Nah, kemudian dalam hal muamalah ini ada kegiatan politik, ada kegiatan ekonomi, dan juga ada kegiatan sosial. Semua tidak bisa dipisahkan. Pada saatnya kita berjualan dalam bab ekonomi seperti ini, kemudian kita juga tidak bisa lepas daripada kegiatan politik untuk sampai pada pengambil kebijakan yang itu juga menentukan masa depan bangsa kita, dan juga kita tidak bisa meninggalkan kegiatan sosial. Semua ini terintegrasi. Nah, dalam bab kegiatan ekonomi ini ada yang terlibat di dalam konsumsi. Kemudian juga ada simpanan, ada investasi, kemudian ada produksi, dan ada pertukaran, serta ada distribusi, baik supra maupun pasca produksi, dan ini semua adalah dalam rangka untuk mencapai maqasid syariah atau tujuan adanya syariat Islam dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan atau paling tidak meminimalisir madharat. Tujuan diadakan syariat itu adalah untuk ini, ijadul maslahah, untuk mewujudkan kemaslahatan dan dalam rangka untuk meninggalkan dan menjauhi kemadharatan. Dalam bisnis syariah itu ada beberapa modal yang mesti kita miliki, baik itu yang paling utama adalah modal spiritual. Spiritual kaitannya dengan masalah keimanan kita, kejiwaan kita, akidah kita itu harus kuat, harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah saja. Rezeki kita itu di langit, rezeki kita sudah ditentukan, rezeki kita sudah diberikan jaminan untuk kita, tinggal kita berikhtiar dan juga dilandasi dengan doa tentunya. Itu yang paling penting. Juga modal moral atau dalam bab akhlak. Dalam berbisnis harus landasannya adalah akhlak karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang terhormat atau yang baik. Kemudian juga harus dilandasi dengan intelektual. Intelektual adalah pengetahuan tentang masalah bisnis itu. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang menguntungkan, mana yang tidak, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara untuk mengelola modal supaya bisa minim dan hasilnya maksimal dan sebagainya. Juga kita tidak meninggalkan unsur sosial. Sosial itu juga penting ya. Pada saat kita bisnis kuliner misalnya, maka bagaimana kita menyisihkan untuk memberikan sedekah Jumat misalnya ya ke masjid-masjid dan sebagainya. Kemudian juga kita paling banyak ini ya dibutuhkan oleh masyarakat umum biasanya modal finansial. Nah ini juga relatif. Kalau kita tidak punya ilmu, berapapun finansial yang kita miliki tidak ada
tidak akan bisa menguntungkan. Maka di sini semuanya harus sinergis. Nah, jadi modal bisnis ini diawali dengan ilmu tadi, ilmu masalah bisnis itu, kemudian niatnya harus diluruskan. Niatnya bukan untuk menumpuk kekayaan, bukan untuk kesombongan. Kalau dapat keuntungan, niatnya adalah untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu itu. Jadi perintah untuk bekerja ini umum, apakah kerja yang kaitannya dengan amal-amal akhirat, ataukah kerja yang kaitannya dengan amal dunia, itu harus ada niatnya semua. Innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya seluruh hasil daripada amal kita itu tergantung pada niat kita sendiri-sendiri. Kemudian juga input kita adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sebagainya. Kemudian prosesnya adalah dengan akad serta dengan akhlak. Akad sehat nanti bisa kita bahas lebih lanjut tentang rukun jual beli ya. Kemudian akhlak tadi tidak kalah pentingnya. Dan outputnya kita mendapatkan laba serta pahala. Laba di dunia, pahala di akhirat. Inilah konsep Islam yang tidak dibedakan. Laba itu keuntungan seolah-olah itu adalah keuntungan terkait dengan dunia, tapi ini kaitannya dengan pahala, dengan akhirat, karena kita dalam beramal aktivitas itu lillahi ta'ala. Nah, kemudian outcome-nya itu adalah kemaslahatan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, Bapak sekalian, yang juga menjadi perhatian kita adalah kita ini harus memiliki kepatuhan syariah, yang mana itu akan bisa memberikan kekokohan, mengokohkan kita, bukan menghambat kita. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad yang bisa menjadi inspirasi kita. Innaka lan tada'a syai'an lillah azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya engkau jika meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla, karena hal itu adalah haram, baik itu berupa makanan, berupa pekerjaan yang tidak dihalalkan, kemudian kita bertekad lillahi ta'ala untuk hijrah dari situ, maka illa badalakallahu bihi, sesungguhnya Allah akan memberikan ganti kepadamu ma huwa khairun laka minhu, apa yang lebih baik dari yang kita tinggalkan itu. Inilah manfaat hikmah orang yang berhijrah di jalan Allah. Hijrah dalam bentuk pendapatan yang haram ataupun minal syubhat kepada pendapatan yang halal, maka insya Allah kita yakin seyakin-yakinnya pemberi rezeki itu dari Allah, bukan dari makhluk. Itu yang perlu kita tanamkan. Dan rezeki kita bukan semata-mata karena banyaknya, tapi karena keberkahannya. Di dalam quotes bisnis dia ada kalimat di kanan itu ya, success is not bahwa kesuksesan itu bukan semata-mata selalu apa yang kita lihat. Itu ilustrasinya ya, orang yang menanam sayuran itu ya, wortel itu, seolah-olah yang tinggi daunnya, tinggi batangnya dia itu berlagak seolah-olah lebih banyak lah hasilnya, sementara buahnya kecil. Dan pohon yang sepertinya itu dilihat dari atas kecil, sementara di bagian bawah itu buahnya sangat besar. Itulah kadang-kadang sifat manusia bisa tergambar dari fenomena ini. Barangkali orang yang mungkin secara penampilan mentereng, tapi ternyata banyak utangnya misalnya ya. Tapi orang yang penampilannya biasa-biasa saja, tanahnya di mana-mana dia, tuan tanah, sedekahnya di mana-mana, menjadi donatur di masjid, di sekolahan, di pesantren, di mana-mana, di panti asuhan, termasuk di LKSA misalnya.
Wah, luar biasa ya. Ini inspirasi bagi kita insya Allah. Nah, kemudian kita ingatkan lagi tentang hukum asal jual beli. Itu sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Kalau jual beli hukumnya halal, tapi kalau riba itu hukumnya haram. Maka harus kita niatkan aktivitas ini jual beli dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Kemudian dari hadis Nabawi, dari sunnah Nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda, afdalul kasabi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Sebaik-baik pendapatan, penghasilan itu adalah kerja seseorang dengan tangannya sendiri, berdikari. Dia melaksanakan dengan kedua tangannya, dengan fisiknya, kemudian dia mendapatkan imbalan dari situ. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perdagangan yang baik itulah merupakan pendapatan yang mulia. Kemudian ada lagi beberapa dalil tentang keutamaan jual beli. Suatu saat Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyara Quraisy, la taghlibannakumul mawali ala tijarah. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, janganlah kalian dilalaikan ataupun sibuk ya dengan para mawali, yaitu budak-budak kalian, melupakan tijarah atau perdagangan. Fa inna rizqa, karena sesungguhnya rezeki itu isruna baban, 20 pintu. Baban tis'ah asyarah, ada 19 minha, dari pintu-pintu itu litajir, untuk pedagang. Wababun wahid lisani, dan satu pintu untuk produsen, pengrajin yang berkarya dengan tangannya. Memang ada catatan dari hadis ini, maksudnya dari sisi kualitasnya ya, tapi didukung oleh hadis-hadis yang lain. Maksudnya tidak bergantung sepenuhnya dengan hadis ini, tapi ada motivasi-motivasi dari yang lainnya untuk aktif di dalam dunia perdagangan. Seberapa mampunya kita, walaupun kita menjadi pegawai tapi dengan penghasilan yang sudah banyak, tapi tidak melupakan dagangan ini walaupun sekecil apapun. At-tajir saduq al-amin al-muslim ma'a syuhada yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur lagi terpercaya bersama dengan seorang syuhada, para syuhada dia pada hari kiamat. Ya, yang muslim maksudnya ya, pedagang yang muslim, yang jujur, yang terpercaya, maka dia nantinya dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan para syuhada. Ini sekaligus sebagai review bagi kita tentang arkanul buyu', rukun-rukun jual beli, paling tidak ada 3 ini. Al-aqidah ini, antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, al-ma'qud alaihi, barang atau objek yang diperjualbelikan. Yang ketiga, as-sighah, yaitu redaksinya pada proses jual beli berupa ijab dan qabul. Ijab itu adalah memberikan penawaran harga, qabul itu penerimaan. Bisa dari penjual, qabulnya pembeli, ataupun kebalikannya, ada tawar-menawar di situ. Yang penting antarodin, dari kedua belah pihak itu saling ridho. Kita bahas sekilas. Yang pertama, syarat terkait dengan akidah ini, 2 orang yang saling melakukan transaksi. Amal akid fa yushtaratu fihil aqlu wa tamyiz. Orang yang melakukan akad itu disyaratkan di dalamnya orang yang sudah berakal dan sudah mumayyiz, sudah bernalar, membedakan mana yang tepat dan yang tidak tepat. Sehingga kalau tidak berakal, misalnya majnun, ya fala yasihu aqdul majnun, tidak sah akad dari orang gila. Wala sakran,
Dan juga orang yang mabuk, wala sabiyyu ghairul mumayyiz, anak kecil yang belum mumayyiz, kalau melaksanakan akad tidak sah. Wa sabiyul mumayyiz aktuhu sahih. Ini pengecualian bagi anak kecil yang mumayyiz, akadnya itu masih di yang sudah bernalar, maksudnya yang sudah mumayyiz, anak kecil tapi sudah mumayyiz, ya mungkin usia antara usia SD lah ya, maka akadnya sahih. Yang tidak sahih adalah ghairu mumayyiz. Wa tawaqqafu ala idnil wali, namun terikat oleh izin daripada walinya, bergantung pada wali. Fa in ajazahu kana mutaqitan bihi syar'an, kalau walinya memberikan izin maka sah secara syar'i. Kemudian yang kedua adalah syarat terkait dengan objek barang, bahwa barang itu bukan barang yang najis dan haram. Sebagaimana hadis riwayat dari Abu Dawud, innallaha harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr. Khamr itu perasan anggur yang difermentasi beberapa waktu kemudian sampai ketika diminum memabukkan. Juga diharamkan bangkai hewan yang mati tapi tanpa disembelih. Wal khinzir, babi, wal asnam, serta berhala-berhala. Tidak boleh diperjualbelikan. Juga barang itu bisa dimanfaatkan. Marra Rasulullah SAW ala syadin. Suatu saat beliau melewati satu kambing li Maimunah, milik Maimunah. Jadi ceritanya itu Abdullah bin Abbas memberikan kambing kepada budaknya Maimunah. Ternyata mungkin dia nggak cakap dalam merawat kambing ini sampai tewas. Maka ditemukanlah saat itu beliau lewat, fawajadaha maitatan mulaqqatan. Beliau melihat kambing itu mati dalam keadaan terlentang. Faqal, maka beliau bersabda, halla akhadtum ihabaha, tidakkah kalian mengambil kulitnya, fatabaktumuhu, kalian sama kulit itu dibersihkan, dicuci, kemudian dihilangkan najisnya, dikerok, dikeringkan, ya prosesnya lama lah. Wan tafa'tum bihi, dan bisa kalian manfaatkan. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaha maitah, wahai Rasulullah, kambing itu sudah mati, masa bisa dimanfaatkan kulitnya? Faqal, beliau bersabda, innama haruma akluha, yang diharamkan enggak, yang makannya, yang tidak boleh itu makannya. Kalau yang lain ini masih bisa dimanfaatkan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, yang ketiga, syarat terkait ijab qabul. Ini harus dilaksanakan dalam satu majelis. Saling berhubungan langsung satu sama lainnya antara ijab dan qabul. Dari penjual kepada pembeli, bersesuaian makna yang dimaksud. Ya, kalau bahasa Jawa sama-sama pahamnya, bahasa Indonesia sama-sama pahamnya, menggunakan lafaz fi'il madhi atau pas atau mudhari' present. Untuk barang yang kecil boleh hanya cukup dengan isyarat sesuai adat atau mu'attad ya. Termasuk akad nikah itu kan sama transaksi ya. Jadi walinya harus fi'il madhi, angkah tuka, wazawwajtuka, titik-titik dan seterusnya. Jadi menggunakan lafaz fi'il madhi, menunjukkan aku sudah menikahkanmu, mengkawinkanmu, dan seterusnya. Kalau di sini adalah dalam hal terkait dengan ijab qabul dalam bentuk transaksi jual beli ya. Kalau supermarket misalnya, maka ijabnya adalah harga tertulis yang di barang-barangnya itu ijabnya. Kemudian qabulnya kita yang sesuai dengan selera kita, maka boleh. Maka qabul dari kita. Nah, mu'attad itu tadi itu ya, jual beli, al-'adatu muhkamah. Jadi transaksi swalayan lah bahasanya ya.
swalayan ngambil, kemudian nanti bayar di kasir, tidak harus melayani satu persatu. Baiklah, yang perlu juga kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, tentang al-muharramat, beberapa transaksi yang diharamkan, baik itu terkait dengan zatnya. Tadi sudah disebutkan ada babi, khomer, bangkai, darah, itu diharamkan untuk kita lakukan jual beli karena memang secara fisiknya, zatnya. Juga ada karena motifnya, diantaranya ihtikar. Ihtikar itu menimbun. Misalnya kalau pas bensin langka, ditimbun, nanti kalau sudah habis di pom bensin itu dijual dengan harga 1 liter 50.000 misalnya, ya, itu nggak boleh. Najas, yaitu dengan pura-pura lelang, misalnya ya, di dalam kerumunan banyak, terus dia sudah masang teman-temannya untuk menawar dengan harga tinggi supaya yang lain terpengaruh dengan harga itu nggak boleh, ada motif yang salah di sana. Talaki rukban itu mencegat rombongan sebelum sampai ke pasar, dicegat. Misalnya orang jual kambing sebelum sampai, ke sini aja saya cegat, harganya sekian, di sana nanti lebih murah misalnya, ya. Dia nggak tahu harga pasar, tapi karena dia daripada jauh-jauh jalannya di sini saja misalnya, nah itu akan menjadikan kerugian pada penjualnya. Hadir lil bad, orang kota yang datang ke pedalaman untuk menjadi semacam calo atau makelar daripada, atau tengkulak misalnya, daripada kalian jual ke kota perlu ongkos banyak dan sebagainya, saya beli di sini tapi harganya jauh dari harga pasar. Ya. Orang desa nggak tahu apa-apa, dia lugu saja, akhirnya terjual. Ya. Juga ada cara-cara yang haram, misalnya gharar. Gharar itu artinya ketidakjelasan, ketidakpastian. Saya misalnya sekarang musim rambutan, saya beli rambutan ini sekian hektar ini dengan harga sekian, padahal di situ tidak ada parameternya misalnya, ya. Mungkin kalau sudah kelihatan merah-merah sudah bisa lah, tapi kalau masih pendil-pendil kecil-kecil itu yang membuat gharar, hasilnya belum tentu memuaskan pada kedua belah pihak. Maisir ada unsur judinya. Riba itu ada unsur ribanya. Riba itu ya mafhum lah ya, paham ya. Ghaban itu maksudnya menjual barang dengan jauh sekali, sangat tinggi daripada harga kulaknya. Ya, mungkin 10-100 kali lipat misalnya. Yang menjadikan orang itu kasihan, orang yang beli itu kasihan walaupun mungkin dia butuh. Juga manipulasi pasar itu tidak boleh. Nah, terus waktu yang tidak boleh kita jual beli juga itu karena azan Jumat. Idza nudiya shalah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah kepada zikir untuk salat Jumat dan tinggalkan yang namanya jual beli. Baik, berikutnya sebentar ini. Nah, ini intinya, mohon maaf ya, waktunya agak mau sedikit pembahasan tentang jual beli online. Al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yatulad dalil ala hurmati. Ini kaidah fikih ya. Mohon hostnya matikan yang mic-nya masih hidup itu. Al-aslu fil muamalah, pada asalnya dalam bab muamalah, bukan dalam bab ibadah ataupun akidah ya. Pada dasarnya itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
Sehingga dalam bab muamalah yang dipertanyakan adalah larangannya mana. Selama tidak ada larangannya maka hukumnya boleh. Jadi termasuk dalam hal transaksi online, kalau ada yang mengharamkan, coba tunjukkan kira-kira larangannya mana. Kalau tidak ada dalil yang melarang maka kembali kepada hukum asal. Kalau dalam bab mashadir hukum syariah, sumber-sumber hukum syariah adalah al-istishab, mengembalikan hukum kepada asalnya, yaitu boleh. Kalau kita lihat dalam beberapa ragam bentuk jual beli dari sisi pembayaran, paling tidak ada 3 macam ini. Jual beli semua tunai, ini yang konvensional yang biasa ya. Antara dalam hal pembayaran tunai dan barangnya pun ada tunai. Ini yang biasa terjadi di pasar atau jika seseorang belanja langsung ke warung tanpa ngutang. Yang kedua, jual beli non tunai, barangnya tunai namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan. Yang ketiga, yaitu jual beli salam ataupun istisna. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan. Akad salam ini adalah akad pemesanan. Kemudian istisna itu adalah memesan dalam bentuk pembuatan, masih ada proses. Jadi akad salam ataupun istisna inilah yang menjadi aplikasi akad paling tepat untuk jual beli online. Yang kalau ditarik lebih ke atas lagi, itu adalah sumber dalilnya al-istihsan, menganggap baik. Karena pada dasarnya tadi, kalau dilihat dari rukun jual beli, akad ini masih dalam kategori bai'ul ma'dum, menjual atau membeli barang yang tidak ada di tempat. Akad transaksi untuk sesuatu yang tidak ada di hadapan kita kan. Tetapi para ulama mengkategorikan bahwasanya kalau untuk akad salam ataupun istisna ini diperbolehkan, landasannya istihsanan. Kita anggap baik lil hajatin nas ilaihim, karena manusia membutuhkannya dan itu sudah menjadi urf di kalangan, atau urf itu adalah sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat. Jadi catatan tentang jual beli online ini ada paling tidak 3 ini. Belum diterima penjual. Bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Hadis riwayat Ahmad kan. Jadi kita kan belum menerima barang itu, masih nggak tahu di mana, ya. Masih ada di produsennya, bukan ada di penjual secara langsung, tapi mungkin masih di produsen. Kemudian barang itu tidak dimiliki. Ini sebenarnya kan juga menabrak hadis ini. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Penjual nggak memiliki, misalnya dia jual spare part mobil, di rumahnya nggak ada. Dia baru menerima pesanan terus dia orderkan dari produsennya misalnya. Nah, ini kan berarti seolah-olah menabrak koridor ini. Kemudian tidak ada kejelasan. Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasad, yaitu dengan melempar batu ataupun jual beli dengan horor tadi, ketidakpastian. Nah, ini catatannya bagi yang mungkin melarang jual beli online, mungkin dari dalil-dalil ini, tapi ini kan belum sempurna ya. Maka tadi ada pengecualian. Maka di sini ada pembahasan berikutnya tentang sistem pre-order. Meskipun belum memiliki barang, dibolehkan dengan menggunakan akad salam atau istisna tadi. Ingat ya, salam adalah pemesanan, istisna adalah order untuk dibuatkan. Misalnya mau jahit baju, bajunya kan belum ada, dijahit oleh penjahitnya. Dengan perbedaan sebagai berikut. Satu jenis barang untuk akad salam adalah order barang pengadaan yang tidak perlu diolah dan dibuat atau dirakit. Sedangkan istisna membutuhkan itu semua seperti pakaian, lemari, rumah, dan sebagainya. 2, skema pembayaran. Akad salam mengharuskan harus pembayaran tunai di depan. Sementara akad istisna ada yang mengatakan bisa ditangguhkan tidak semuanya di awal. Keduanya harus jelas speknya, kuantitasnya, dan batas waktu penyerahannya, supaya tidak ada kesan horor tadi ya.
Hukum jual beli salam, ada riwayat Bukhari disebutkan barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Serta ijma' kesepakatan ulama yang dikisahkan oleh Ibnul Munzir bahwa ulama sepakat boleh jual beli dengan cara salam. Selain itu juga cara tersebut diperlukan oleh masyarakat. Ini disampaikan oleh Dr. Wahbah Suhaili, beliau seorang pakar fikih dari Suriah yang sudah almarhum. Jadi hukum jual beli online ini intinya boleh. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya, dan ada perkataan Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa salaf atau transaksi dengan salam pemesanan ini yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Allah telah mengizinkannya. Setelah itu Ibnu Abbas menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang masalah wa halallahul bai'a wa harrama riba. Nah, atau juga tentang ininya di surat Al-Baqarah yang terpanjang 282 itu. Kemudian syarat jual beli salam dalam fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional MUI. Pertama, tentang pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah, bentuk, dan caranya, bukan sebagai pembebasan hutang. Kedua, barang yang dibeli, dipesan harus jelas cirinya, dan harus jelas spesifikasinya, harus jelas kuantitasnya. Ketiga, tentang penyerahan barang. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Keempat, penjual boleh melakukan subkontrak kepada pihak lain untuk membelikan barang tersebut yang disebut salam paralel, dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal sistem dropship, agar tidak terkena delik menjual yang tidak dimiliki dan menjual barang yang belum diterima, bisa menggunakan dua kemungkinan. Pertama, menggunakan skema sebagaimana pre-order, yaitu akad salam atau istisna tadi. Kedua, mengikatkan diri kepada supplier sebagai agen dengan akad wakalah, mendapatkan hak untuk menawarkan dan menjualkan, baik dengan harga atau komisi tertentu. Ketiga, memposisikan sebagai samsaroh atau makelar atau calo yang mendapatkan komisi atau ujroh dari penjual, jadi jasa titipan. Nah, inilah ada beberapa skema ya. Islam itu begitu lenturnya dan fleksibel ya, dan ada sisi-sisi yang intinya yasiru wala tu'asiru, memberikan kemudahan bukan mempersulit. Nah, yang ketiga, sistem reseller. Reseller adalah seorang pebisnis yang melakukan proses jual beli dengan langsung membeli barang dari grosir atau supplier untuk disimpan sebagai stok, kemudian dijual kembali kepada konsumen. Misalnya X adalah seorang reseller. Dia membeli barang kepada Z sebagai grosir atau supplier produknya. Produk yang dibeli disimpan di tempatnya X dan di stok, maksudnya sebagai ready stock ya. Saat ada pembelian dari konsumen, maka semua proses selanjutnya akan diselesaikan semua oleh X. Sistem ini sah dan boleh tergolong sistem jual beli tidak tunai dan murabahah. Pembeli memiliki barang dan penjual memiliki harga. Barang dengan sekedar akad jual beli yang sah dan tanpa menunggu adanya serah terima atau taqabud. Ini ada di Mausu'ah Wizaratul Auqaf, Kementerian Wakaf Kuwait. Yang keempat, tentang marketplace.
Jual beli melalui perantara pihak ketiga seperti marketplace ini, ya kita ciptakan marketplace lewat pasar urban ini kan, yang menyediakan tempat untuk menawarkan barang dan juga menyediakan jasa perantara dalam pembayaran, dibolehkan sesuai keumuman syarat yang tidak menyalahi ketentuan syariat hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Pemilik toko akad ijarah kepada marketplace ini atas layanan dan fasilitas yang diberikan sesuai ketentuan. Insya Allah nanti keuntungannya kita pakai untuk pengembangan LKSA dan juga proyek-proyek sosial yang lainnya. Jadi kita belanja sambil beramal di sini. Syarat dan etika bisnis online, barang atau jasa yang halal, oleh karena itu tidak diperkenankan berbelanja barang yang haram, baik karena fisiknya, seperti minuman memabukkan, maupun non-fisiknya, seperti mainan yang merusak moral anak-anak. Nanti diseleksi oleh panitia ya, oleh adminnya. Barang atau jasa yang diprioritaskan untuk dimiliki, tidak membeli yang tidak dibutuhkan atau tersier agar tidak mengakibatkan pemubadiran yang dilarang. Sesuai dengan firman Allah, wala tusrifu, atau innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Berikutnya, barang yang dibeli harus jelas kriteria dan spesifikasinya, seperti gambar, harga, dan ukurannya, seperti proses yang terjadi di lapak online. Karena tidak berwujud atau tidak terlihat saat transaksi pembelian agar terhindar dari ketidakjelasan atau gharar. Pembeli diberikan hak khiyar untuk membatalkan jual beli atau menerima dengan kerelaan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Diprioritaskan berbelanja pada tempat berbelanja lapak yang bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Apalagi kita di sini sesama saudara muslim, sesama keluarga besar Robani ini, saling memberi menerima. Ini double-double insya Allah pahalanya. Berbelanja diniatkan beribadah kepada Allah. Sehingga setiap berbelanja itu untuk keperluan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti membeli mainan untuk anak-anak, maka dipilih mainan yang kira-kira mendidik anak, bukan sekedar bermain apalagi merusak pendidikan anak. Kemudian, ini kesimpulannya, langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal dan sah menurut syariat Islam. 1. Produk Anda harus halal. 2. Kejelasan status Anda. Yang ketiga, kesesuaian harga dengan kualitas barang. Yang keempat adalah kejujuran kita semuanya. Kelebihan dan kekurangan jual beli online ini. Kelebihannya dapat mempermudah. 2. Tidak membutuhkan waktu lama. 3. Dapat menghemat biaya. Insya Allah ini solusi untuk era pandemik ini ya. Tapi kekurangannya adalah bahwa jual beli online ini memberikan ruang untuk melakukan penipuan sehingga merugikan orang lain. Insya Allah kita minimalisir lah. Ini slide terakhir sebagai tambahan. Qol Abu Laid As-Samarkandi, seorang ulama dari Samarkand ini membuat sebuah panduan yang sangat penting untuk kita cermati. Man arada an yakuna kasbuhu thayyiban, barang siapa yang ingin supaya penghasilannya itu baik, fa alaihi an yahfadha khamsata asya, maka harus menjaga 5 hal. Saya baca Indonesianya supaya cepat ya. Dalam hal bekerja, tidak menunda atau mengabaikan kewajiban kepada Allah. Jangan sampai melalaikan dari waktu sholat misalnya ya. Kemudian kerjanya tidak menyakiti orang lain. Tidak ada unsur kedzaliman kepada yang lainnya. Motifnya memenuhi kebutuhan, bukan menumpuk kekayaan. Yang keempat, tidak melampaui batas kemampuan fisik, ngoyo misalnya. Dengan fisik sehingga sampai tidak puasa misalnya ya. Ini ya boleh sih ada, tapi kalau seperti itu Ramadan nggak pernah puasa, terus kapan lagi? Qadha juga masih kerja seperti itu. Melihat pendapatan sebagai rezeki dari Allah, bukan dari kerjanya. Kerja hanya sekedar perantara. Betapa banyak orang yang kerja selama sehari misalnya 1 jam,
pendapatannya lebih banyak daripada yang kerja 8 jam misalnya. Baik, inilah sedikit dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.